Setelah ke-10 tim sudah merilis mobil barunya, besok Kamis rangkaian musim 2023 akan resmi dimulai dengan sesi tes pramusim. Tes pramusim akan diadakan di sirkuit Sakir Bahrain selama 3 hari dari tanggal 23 sampai 25 Februari pekan ini. Di tes tersebut, kita untuk pertama kalinya akan melihat mobil-mobil baru dengan ide serta desain yang fresh turun ke sirkuit sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi musim 2023. Dan inilah beberapa hal yang harus kalian tahu soal tes pramusim Bahrain. Apa itu tes pramusim dan apa gunanya? Sebelum musim baru dimulai, tentu tim-tim di F1 ingin mempersiapkan diri dengan sematang mungkin. Apalagi dengan mobil baru yang sudah dikembangkan selama berbulan-bulan lamanya, tim tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengujinya di sirkuit. Masalahnya, jumlah atau waktu tes di F1 sangatlah terbatas. Jika zaman dulu tim bisa dengan bebas melakukan tes langsung di sirkuit dengan mobil spek terbaru, karena permasalahan biaya dan ketimpangan dengan tim kecil, maka tes tersebut dikurangi setiap tahunnya. Mulai dari tes pramusim selama 8-10 hari, kemudian dikurangi lagi menjadi 6 hari, sampai akhirnya dalam beberapa musim terakhir, tes pramusim hanya diadakan selama 3 hari saja. Musim lalu pramusim diadakan selama 6 hari dalam 2 kali tes di Catalunya dan Bahrain, karena sebagai tahun pertama penerapan mobil generasi baru. Musim 2023, durasinya kembali lagi dipersingkat, menjadi 3 hari saja dalam sekali tes. Sesi shakedown atau sesi filming demo hanya boleh dilakukan 2 kali dengan durasi maksimal 100 km saja, ditambah dengan aturan yang ketat soal pemakaian komponen untuk mencegah tim mendapat informasi penting dari mobil barunya. Belum lagi kita berbicara tes aerodinamika dan tes dyno yang dibatasi dengan regulasi aero handicap. Semakin sedikitnya alokasi tes yang diperbolehkan, membuat tim mau tidak mau harus memaksimalkan semua kesempatan testing yang diberikan, meskipun sedikit. Mereka harus memaksimalkan 3 hari di sirkuit Sakir besok untuk mengenal karakteristik mobil baru yang sudah dirilis pekan lalu. Dalam menjalani tes pramusim, tim akan melakukan serangkaian program yang akan diterapkan kepada kedua pembalapnya, mulai dari pengumpulan data dari ban, data aerodinamika, data input mesin, lalu data telemetri di setiap tikungannya, dan lain-lain. Tim juga bakal melakukan tes seperti simulasi long run dan simulasi kualifikasi untuk mengetahui potensi dari mobilnya, serta reliabilitas dari mesin mereka. Selain itu, tim pastinya akan menunjukkan beberapa update atau pengembangan mobil terbaru yang tidak mereka tampilkan di mobil versi launching. Yang harus jadi perhatian di tes besok adalah bagaimana desain asli dari mobil Red Bull RB19 yang dirumorkan akan memiliki desain sidepod yang dirombak total dari musim lalu. Kemudian apakah Mercedes akan mengeluarkan update sidepod radikal mereka di tes pramusim atau akan disimpan sampai beberapa balapan berikutnya? Lalu di tes besok kita pasti akan melihat beberapa keanehan di mobil F1. Pertama, mobil F1 akan dipasangi semacam rangka besi seperti ini. Komponen ini namanya adalah aero rig atau rangka aero. Aero rig punya fungsi yang krusial dalam pengembangan mobil F1 karena kegunaannya sebagai pendeteksi sensor yang dipakai untuk memetakan aliran angin di mobil. Aero rig sengaja dipasang di daerah-daerah sensitif seperti di belakang ban depan atau di dekat sayap belakang. Hasil dari deteksi sensor akan dipakai oleh teknisi-teknisi di tim untuk melihat apakah komponen aerodinamika yang mereka buat sudah bekerja sesuai harapan atau tidak. Dari sensor itu, mereka juga bisa melihat berbagai macam masalah yang ada di mobil yang tidak terlihat saat simulasi di wind tunnel. Keanehan kedua, kalian akan melihat mobil F1 diberi cat warna hijau seperti ini. Itu namanya adalah Flow Visualization Paint atau Flow Vis Paint. Fungsinya hampir sama seperti aero rig tadi, yaitu untuk melihat bagaimana aliran angin yang terbentuk di mobil. Bedanya, aero rig memakai sensor, sedangkan yang ini memakai media cat khusus. Mobil F1 akan dilumuri oleh cat di beberapa bagian sensitif seperti sayap depan, sayap belakang, bagian floor, diffuser, sidepod, atau di dekat leading edge terowongan. Cat yang digunakan merupakan campuran dari parafin dan pewarna neon berwarna hijau, biru muda, atau putih, supaya bisa terang serta mudah dilihat. Lalu ketika mobilnya dipacu di sirkuit, maka cat tersebut akan menyebar sendirinya, mengikuti aliran angin yang ada di komponen aerodinamika. Saat mobil masuk kembali ke garasi, para teknisi akan menganalisa setiap goresan dari sebaran cat itu untuk mengetahui apakah aliran udaranya sudah bekerja sesuai harapan atau tidak, atau malah terdapat masalah di sana. Tujuan semua program tersebut
adalah untuk memahami karakteristik dari mobil baru yang akan berguna dalam penerapan settingan yang optimal ketika balapan perdana pekan depan. Tujuan lainnya adalah jika ada masalah atau problem di mobil, maka mereka bisa mengetahuinya sejak awal di pramusim dan bisa segera diperbaiki sebelum race pertama dimulai. Semua jenis persiapan itu harus dilakukan oleh tim dalam waktu 3 hari, dan tim serta pembalap dituntut untuk tidak melakukan kesalahan seperti alami insiden atau reliabilitas. Karena sekali saja mengalami hal-hal semacam itu, maka waktu akan terbuang sia-sia dan akan berdampak terhadap development mobil di awal musim. Waktunya menjadi semakin terasa sempit, karena setiap tim hanya boleh menurunkan satu mobil saja dalam satu hari testing. Oleh karena itu, kita akan melihat beberapa pembalap akan turun secara bergantian dalam tes besok. Di pagi hari bisa Lewis Hamilton yang turun dengan mobil W14, lalu di sore harinya gantian George Russell. Tes ini bakal diadakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi sore. Sesi pagi akan dimulai pada pukul 2 sore waktu Indonesia Barat. Sesi tersebut akan berjalan selama 4 jam, sebelum istirahat atau isoma selama 1 jam. Setelah itu, sesi sore akan dimulai pukul 7 malam sampai finish pada jam setengah 12 malam. Sedikit update, Lance Stroll dipastikan akan absen dari tes pramusim karena alami insiden saat bersepeda di Spanyol. Kemungkinan besar, ia akan digantikan oleh Felipe Drugovich selaku pembalap cadangan Aston Martin, mengingat Stoffel Van Dorn sedang balapan di Formula E Afrika Selatan pekan ini. Semua rangkaian tes pramusim besok bisa ditonton secara langsung, secara berlangganan dan berbayar di F1 TV Pro. Tapi sayangnya, F1 TV Pro belum ada di Indonesia, dan jika ingin berlangganan, kalian harus pakai VPN. Atau kalian bisa mencari situs streaming gratisan untuk menonton tes pramusim di Sky Sports F1. Ataupun rangkaian tes pramusim ini bisa kalian ikuti dengan mengikuti update-update yang akan kami berikan di akun sosial media kami di Twitter dan Instagram F1 Speed Indonesia. Jadi jangan lewatkan tes pramusim besok sampai 3 hari ke depan. Dan jangan lupa subscribe YouTube kami untuk konten-konten F1 lainnya.